Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita dapat berjumpa dalam majelis tawazun. Insya Allah ini adalah seri yang diperbaharui, yaitu Fikih 101. Insya Allah kita akan membahas banyak hal tentang fikih, dimulai dari taharah, kemudian salat, lalu puasa, lalu umroh ataupun haji. Akan tetapi insya Allah bab taharah ini akan disampaikan oleh saya dan bab-bab yang lain akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman. Insya Allah jadwalnya itu nanti di hari Sabtu malam Ahad. Saya memohon doa juga dari teman-teman sekalian agar semoga kita bisa istiqomah dalam segala aktivitas kita. Kalau kata Ustadz Dr. Zain Permana, istiqomah itu bukan hanya tetap, tetapi juga terus bertumbuh dan berkembang. Amal soleh kita semakin baik dari hari ke hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih yang akan kita pelajari wabil khusus di Fikih 101 Majelis Tawazun ini insya Allah akan berlandaskan pada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kita menggunakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai landasan? Karena yang pertama, Imam Asy-Syafi'i adalah di antara mujtahid mutlak, keimamannya, keilmuannya itu tidak diragukan lagi, disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau juga meninggalkan satu mazhab yang sistematis. Beliau pribadi adalah penggagas ilmu usul fiqih dalam kitab Al-Beliau. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini jamak dan ramai dipakai oleh kaum muslimin secara umum di seluruh dunia, wabil khusus di negeri kita, yaitu di Indonesia. Maka kita belajar memahami apa yang diamalkan oleh mayoritas saudara-saudara dan juga tetangga, bahkan mungkin keluarga kita di Indonesia ini. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita juga sebetulnya mempraktekannya. Cuman kita nggak tahu landasan-landasan keilmuannya. Nah, ini setidaknya 3 alasan kenapa kita akan belajar menggunakan sistematika dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan mazhab Imam Asy-Syafi'i ini sendiri bukan terbatas pada ormas tertentu gitu ya. Bukan terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, tidak. Tetapi ini lebih umum, yaitu siapa saja yang ingin mempelajari fikih dengan landasan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan tambah satu lagi mungkin ya. Kenapa kita belajar fikih ala mazhab? Karena belajar fikih dengan mazhab seperti ini itu akan membuat kita belajar menjadi lebih sistematis. Saya teringat ada salah satu ustadz besar, ustadz yang dihormati dan saya pun juga menghormati beliau, tergelincir dalam satu kesalahan ketika ditanya tentang apa rukun-rukun dalam berwudu. Maka ketika itu beliau menjawab, rukun wudu itu sama seperti tayamum, rukun tayamum, yaitu hanya wajah dan telapak tangan. Tentu saja ini menyalahi fikih yang dipahami oleh bahkan 4 mazhab, bukan hanya
mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi 4 mazhab. Nah, ini salah satu kekurangan ketika kita mempelajari ilmu fikih langsung kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita akan bingung. Jadi, kenapa kita belajar dari fikih mazhab? Kenapa kita belajar dari kitab fikih yang sederhana? Karena kitab fikih yang sederhana ini adalah ilmu yang udah sangat-sangat sederhanakan oleh para ulama kita. Kita nggak perlu repot-repot lagi mengulik jauh-jauh dalam Al-Quran maupun hadis. Ulama-ulama kita sudah menghidangkan kepada kita ringkasan dari ilmu-ilmu eh, fikih tersebut. Dan dalam hal ini, insya Allah saya akan menggunakan eh, kitab Mukhtasar Abdillah Al-Harari. Insya Allah nanti saya akan share di channel Tawazun ya. Saya akan share di channel Tawazun, Tawazun Institute. Ini teman-teman bagi yang ingin membaca uh, kitabnya, ingin mengakses kitab maupun terjemahan maupun syarahnya, ini silahkan. Saya persilahkan buat teman-teman sekalian. Saya share di channel sebentar. Matan dan syarah. Jadi teman-teman, nanti kalau pengen murojaah, pengen baca-baca sendiri, itu bisa diakses. Matan itu apa? Matan itu adalah eh, ringkasan. Jadi ilmu fikih yang sangat udah diringkas dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Cuman itu maknanya banyak. Dan biasanya kalau para tulabul ilmi, matan ini dihafalkan teman-teman. Di sini ada keponakan saya ya, Mas Farid. Nah, Mas Farid yang lagi belajar di rumah, kalau bisa ini dihafalin. Nanti setoran sedikit demi sedikit. Atau teman-teman kalau ada yang mau menghafalkan matan ini dipersilakan. Saya dulu ketika di pesantren juga menghafalkan sedikit demi sedikit setor ke guru. Dan menghafalkan matan itu kata para ulama hifzul mutun miftahul funun. Menghafalkan matan-matan itu akan membuka banyak sekali fan-fan keilmuan. Tapi kalau nggak pengen mempelajari atau memperdalam, nggak harus dihafalkan, cukup dipahami saja matan-matannya. Ada yang bahasa Arab gundul, ada yang terjemahan, ada yang syarahnya. Nah, yang saya pakai kitabnya adalah namanya Mukhtasar Abdillah Al-Harari, Al-Kafil bi Ilmiddin Ad-Daruri ala Mazhabil Imam Syafi'i. Kemudian syarahnya disebut kitabnya itu namanya Al-Qaulul Jali fi Mukhtasar Abdillahi Al-Harari. Nah, teman-teman bisa akses dan nanti akan saya share screen juga di sini tentang kitab ini. Dalam kitab ini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan juga mengenai akidah, tetapi mungkin tidak akan kita bahas pada kajian rutin kita Selasa malam, tetapi insya Allah semoga kita bisa sempatkan pembahasan akidah di waktu yang lain. Karena ini penting juga mengenai makna syahadatain, lalu juga pembatal-pembatal syahadat itu sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya share ya. Sebentar. Oh, ini kalau yang bahasa Arabnya saja. Nanti teman-teman bisa dicek di Google Drive-nya. At-Taharat was-Shalah ini mulai halaman dari halaman ke berapa ini ya? Ke-18 kalau di sininya. Sebentar. Halaman ke-18. Insya Allah kita akan belajar dari sini.
At-taharatu was-shalah. Taharahnya nanti insya Allah yang membahas adalah saya. Bagian salat insya Allah yang membahas adalah Ustadz Abdurrahman hari Sabtu malam. Jadi malam Ahad jamnya sama. Jam 19.45 insya Allah sampai 8.30 atau sampai jam 9 kalau beliau. Nah, taharah, apa itu taharah? Taharah maknanya adalah bersuci. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, taharah, pembahasan mengenai taharah bersuci itu terkait dengan dua aspek. Aspek yang pertama adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas, dan yang kedua izalatun najas, menghilangkan najis. Jadi taharah ini nanti terbagi menjadi dua, antara mengangkat hadas atau yang kedua adalah menghilangkan najis. Hadas. Hadas berbeda dengan hadis. Izalatun najasah. Maaf ini ya. Nanti semoga ada pad buat nulis. Untuk mengangkat hadas, teman-teman bisa dicatat. Kalau ingin mencatat, ini 2 poin penting dalam taharah. Karena nanti taharah itu nggak jauh-jauh dari dua hal ini. Taharah bersuci dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yaitu mengangkat hadas, diksinya begitu, mengangkat, lalu bukan menghilangkan ya, tetapi mengangkat. Dan yang kedua adalah baru menghilangkan najasah. Najisnya dihilangkan. Apa itu mengangkat hadas? Apa perbedaan hadas dan juga najis? Nah, ini mesti kita pahami. Apa bedanya hadas dan najis? Hadas adalah status. Hadas itu artinya atau sederhananya dia adalah status. Gimana maksudnya? Misalnya kita buang air kecil. Ketika kita buang air kecil, maka kita memiliki status hadas kecil. Kalau buang air besar, statusnya apa, teman-teman? Apakah hadas besar? Bukan. Hadas kecil. Walaupun buang air besar, tetapi dia disebut sebagai hadas kecil tetap. Ya. Kenapa? Karena kalau hadas besar, status hadas besar itu kalau misalnya nanti ada 5 penyebab. Yang pertama, misalnya dia mimpi basah atau mimpi yang mengeluarkan mani. Yang kedua adalah ya keluar mani ketika dia sadar. Yang ketiga adalah jima. Yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah nifas. Oh, tadi ada yang keliru. Yang pertama adalah keluarnya mani. Yang kedua adalah jima. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan. Jadi 5. Keluarnya mani ini baik ketika dia sadar maupun ketika dia sedang tidur. Nah, nanti insya Allah akan ada pembahasan apa yang dimaksud dengan mani. Tapi ala kulli hal, hadas maksudnya adalah status ya teman-teman. Status kita, statusnya hadas besar atau hadas kecil atau suci. Kalau hadas kecil, maka cara menghilangkannya adalah, atau cara mengangkatnya, tadi kan mengangkat hadas dengan berwudu. Kalau hadas besar, cara mengangkatnya adalah dengan mandi. Kalau najasah, najasah ini bukan status. Najasah adalah dia lebih kepada sifat benda. Sifat benda. Maaf ini nulisnya pakai mouse. Agak susah ya. Sifat benda. Kata para ulama, kok bisa manusia itu sombong? Padahal dia lahir dari tempat keluarnya najis, dalam hidupnya dia selalu membawa najis, dan ketika dia mati dia akan menjadi najis. Maksudnya bagaimana? Iya, dia keluar dari tempat keluarnya najis, yaitu kemaluannya perempuan.
Ya. Yang kedua, dia dalam hidupnya senantiasa membawa najis. Maksudnya adalah dalam perut kita ada najis, kotoran. Baik itu air kecil maupun yang air besar. Dan ketika dia meninggal, dia nanti akan menjadi najis. Maksudnya adalah kita ketika wafat, kita akan menjadi bangkai. Dan bangkai itu statusnya atau sifatnya, sifat benda tersebut adalah najis. Jadi manusia ini keluarnya dari tempat keluarnya najis, hidupnya membawa najis dalam sehariannya, dan ketika dia meninggal, dia juga akan menjadi najis. Nah, kita ini kita membahas tentang apa itu najis gitu ya. Itu sifat benda. Najis nanti terbagi menjadi, kalau tadi hadas terbagi menjadi dua, hadas besar, hadas kecil. Najis dalam mazhab Imam Syafi'i terbagi menjadi tiga, najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Saya susah nulisnya banyak. Najis berat, apa itu? Yaitu air liur dan juga kotoran anjing dan babi dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti akan dibahas insya Allah secara detail tentang tata cara menghilangkan najis. Tetapi kita bahas apa itu taharahnya dulu. Kemudian najis sedang, itu hampir seluruh najis yang kita temui seringkali itu adalah najis sedang. Seperti air kencing, kemudian pup gitu ya, atau bangkai sesuatu, itu adalah najis yang sedang. Lalu ada najis yang ringan, yaitu air kencingnya bayi laki-laki ketika dia belum mengonsumsi selain air susu ibu. Nah, ini secara singkatnya najis terbagi menjadi tiga hal tersebut. Ini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, sebagai tambahan, saya pengen menambahkan satu perspektif bahwa dalam taharah ini ada lagi perspektif dalam mazhabnya Imam Malik. Jadi tadi kan kita bahas bahwa najis besar itu adalah anjing ya, anjing, air liurnya anjing dan sebagainya itu adalah najis besar. Dan ini yang kita tahu kan, kita makanya jijik banget sama anjing. Tapi ketika saya di Mesir, itu anjing banyak banget teman-teman. Saya turun dari rumah itu ketemu anjing. Anjing-anjing liar. Saya jalan-jalan di jalanan ada anjing. Nanti saya upload ya di Instagram saya. Saya eh, foto di sebelah anjing lagi tidur di pinggir jalan, lagi musim dingin. Apalagi kalau anjingnya masih kecil itu lucu-lucu banget emang. Dia kan disebut sebagai pupi gitu ya, tulisannya pupi. Bacanya apa ya? Papi atau pokoknya lucu itu beneran. Kalau misalnya tidak menjadi fitnah, semisalnya di Indonesia menjadi fitnah gitu ya, saya pengen sebetulnya melihara anjing karena lucu emang. Ah, gara-gara di Mesir. Nah, Mesir itu banyak masyarakatnya menganut mazhab Maliki dan mereka tidak menganggap bahwa anjing itu jangankan najis berat, bahkan mereka menganggap air liurnya anjing itu bukan najis. Kenapa seperti itu? Dan ini masuk dalam kriteria toharoh juga, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Said Al-Kamali. Saya pernah share, teman-teman bisa cek di Instagram @syekh.saidalkamali. Itu saya nerjemahin beberapa kajian beliau di akun tersebut. Beliau mazhabnya Imam Malik. Kata beliau, yang ketiga dalam mazhab Imam Malik, toharoh itu adalah tentang kebersihan. Saya bingung menjelaskannya. Saya lupa istilah bahasa Arabnya ya, tetapi tentang kebersihan aja. Nah, kebersihan. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan dalam masalah anjing ini ada dalilnya tuhuru tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, bersihnya gitu ya, atau sucinya kalau dalam mazhab Syafi'i diterjemahkan sucinya wadah kalian kalau di situ dijilat anjing adalah dengan 7 kali siraman air ditambah satu pakai tanah. Saya lupa redaksi hadis bahasa Arabnya.
suci gitu kan. Ini berarti dalam mazhab Syafi'i masuk di sini karena tuhur atau tohurnya di situ dianggap sebagai kesucian, menyucikan benda. Kan eh, istilahnya wadah itu pasti nggak mungkin berstatus hadas dong. Ketika Nabi SAW sebutkan tentang toharoh, tohuru, kan kesucian ini antara hadas atau najis. Kalau hadas kan pada orang status, otomatis dia najis dong, benda dia sifat benda. Maka cara membersihkannya kesucian sifat benda itu adalah dengan yang demikian, pakai air 7 kali, salah satunya pakai tanah. Kata mazhab Imam Malik nggak seperti itu. Toharoh bukan hanya hadas dan juga najasah. Toharoh itu juga ada satu kebersihan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW tentang siwak. Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardotun lirrob. Gitu. Redaksinya matharoh. Ada kata-kata toharohnya juga tuh. As-siwaku matharatun lil fam mardotun lirrob. Siwak itu adalah kebersihan bagi mulut dan sesuatu yang membuat Rabb itu ridho. Jadi kalau kita bersiwak, sikat gigi, itu bisa membersihkan mulut. Dan yang kedua adalah bisa membuat Allah ridho. Kalau mulut kita bersih, wangi, harum, maka Allah pun ridho kepada kita. Nah, matharoh di sini apa? Kata mazhab Maliki. Kata mazhab Syafi'i, toharoh cuma dua. Coba kita cek. Matharoh ini cocok nggak buat hadas? Oh, hadas itu kan status orang. Masa mulut disatusin toharoh? Hadas? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin mulut dia hadas besar, hadas kecil. Karena hadas itu kita keseluruhan seperti itu. Kemudian nggak cocok nih, nggak bisa. Terus apa dong? Apakah najis? Oh, kalau najis bukan dengan siwak dong, nggak bisa. Siwak itu nggak cukup untuk membersihkan najis. Najis harus pakai air yang mengalir. Seperti itu. Atau dengan istijmar, pakai batu kalau misalnya emang nggak ada air. Atau misalnya sebagai pengganti air. Nggak masuk dong untuk masa mulut dia ada najisnya. Ya kecuali kalau misalnya ilar gitu ya. Mungkin itu kita cukup kumur-kumur. Tetapi ini kan lagi ngomongin soal siwak. Siwaku matharatun lil fam. Oh nggak masuk. Terus apa kalau bukan hadas dan juga bukan najasah, bukan najis? Oh berarti matharoh, taharoh itu bukan hanya dua, kata mazhab Maliki. Tapi ada satu lagi yaitu kebersihan secara umum. Nah, matharoh. Buktinya dalilnya dalil pakai dalil hadis siwak. Siwak. Maaf, siwak. Teman-teman nanti bisa dicek itu. Apa diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia atau di artikel-artikel. Nah, tapi ini dalam mazhab Maliki. Dalilnya lagi adalah dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, yaitu wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fa idza amsakna 'alaikum fadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Dalil tentang salah satu makanan yang dihalalkan adalah makanan atau binatang buruan hasil buruannya anjing. Anjing, anjing buruan kalau dia dilatih, kalau dia diajari cara berburu, misalnya dia menerkam seekor rusa, rusanya ketangkep, digigit dia, lalu rusa itu mati, digigit lehernya kan. Maka rusa ini menjadi halal, jamaah yang dimuliakan Allah. Dia nggak berstatus sebagai bangkai. Beda kalau misalnya rusa habis dibunuh sama singa, sama hewan liar, maka itu menjadi bangkai. Atau misalnya apa, rusa, zebra, macam-macam kuda, kalau matinya karena kecelakaan kah, karena digigit, diburu hewan liar, maka dia menjadi bangkai najis. Tetapi Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat yang keempat bahwa kalau binatang buruan dibunuh oleh anjing yang sudah dilatih,
maka dia termasuk di antara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amsakna 'alaikum, kalau anjing-anjing itu sudah menangkap untuk kalian hewan buruan itu, fadhkuru smallahi alaih. Maka bacalah nama Allah Subhanahu wa taala atas hewan buruan tersebut. Cuman cukup kita bacakan basmalah gitu ya. Nggak harus sampai dibersihkan dan seterusnya. Cukup dibacakan basmalah. Coba saya cek lagi secara aktualnya. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih. Makanlah dari yang telah ditangkap oleh anjing-anjing itu untuk kalian dan sebutlah nama Allah atas binatang tersebut. Enggak harus dibersihkan dulu, dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Enggak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat keempat surat Al-Maidah enggak nyuruh untuk membersihkan itu, kata mazhab Maliki. Ini menunjukkan bahwa gigitannya anjing, air liurnya itu bukanlah najis. Seandainya itu memang najis, maka pasti Allah perintahkan untuk dibersihkan dulu. Ya kan? Tetapi Allah nggak nyuruh untuk membersihkan, apalagi kalau najisnya najis besar, udah pasti itu disuruh untuk disiram 7 kali, lalu salah satunya memakai tanah. Tapi kata Allah, makanlah dari yang telah ditangkap oleh mereka dan sebutlah nama Allah atas hewan tersebut. Nah ini taharah ini sebagai tambahan perspektif kita tentang taharah. Jadi dalam mazhab Syafi'i taharah itu adalah 2, hadas dan najis. Tetapi dalam mazhab Imam Malik, yang satu lagi adalah kebersihan secara umum. Dan menurut mereka, anjing itu atau hadis tentang anjing, tuhuru ina yahadikum idza walagha fihil kalb, hadis itu bukan kesucian wadah, bukan kesucian wadah, bukan karena Rasulullah menjelaskan itu bukan karena dia najis, tetapi kata mazhab Imam Maliki karena itu jadi kotor, maka dia harus dibersihkan, dan kebersihan yang ideal adalah dengan cara 7 kali pakai air dan 1 kali pakai tanah. Seperti itu. Ini taharah terbagi menjadi 3 kalau menurut mazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini 2. Jadi nanti akan kita temukan dalam kitab ini bahasannya hanya atau nggak jauh-jauh dari 2 hal ini. Dan anjing dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu masuk sebagai najis mughaladzah. Maksudnya adalah air liurnya, kemudian kotorannya juga seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita megang anjing, kulit bulunya atau tangannya atau bekas pijakannya, dan di sana tidak ada basah, kering-kering saja, maka sebetulnya nggak najis, teman-teman. Jadi yang dimaksud najisnya anjing itu adalah kalau dia misalnya habis jilat-jilat tangannya, jilat-jilat kakinya, jilat-jilat bulunya, atau dia memang menjilat kita dalam mazhab Syafi'i, maka itu baru menjadi najis. Najisnya di situ. Tapi kalau misalnya kita cuma ngusap-ngusap kepala anjing dan kepalanya itu kering misalnya, maka itu tidak memindahkan najis ke tangan kita. Sampai di sini bisa dipahami ya tentang apa itu taharah dan apa yang akan kita bahas dalam taharah ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan at-tuhuru syatrul iman. Taharah itu, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Nah, ini adalah separuh keimanan. Karena kenapa disebut sebagai separuh keimanan? Karena mayoritas amal ibadah, banyak amal ibadah itu membutuhkan taharah. Perlu memperhatikan taharah ini. Contohnya yang paling sering ya kita, misalnya salat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Begitu pula tawaf, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian haji, begitu pula puasa. Misalnya puasa bukan berarti harus berstatus suci gitu ya, tetapi maksudnya dia terbebas dari haid dan juga nifas. Lalu interaksi dengan Al-Quran, lalu interaksi dengan masjid, lalu interaksi dengan kotoran-kotoran, itu terkait dengan
taharah. Maka Nabi SAW jelaskan at-tuhuru syatrul iman. Nah, ini kan biasa kita dulu dengarnya an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, saya jadi ingat. Ini maksudnya adalah nazafah ya. Nazafah. At-taharah di sini maknanya adalah nazafah. Kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Kalau yang saya tahu itu bukan hadis. Itu adalah bukan berarti maknanya salah ya. Benar juga nazafah. Karena memang Rasulullah juga mengajarkan kita hidup itu bersih. Tetapi riwayat yang lebih sahih diksinya adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Eh, Makanya banyak sekali hal-hal terkait dengan kesucian. Bahkan kita juga bisa celaka ketika kita melalaikan masalah kesucian ini. Misalnya kita nggak peduli soal najis, nggak peduli soal hadas, maka itu bisa mempengaruhi keabsahan ibadah kita. Bisa jadi gara-gara kita nggak perhatikan bekas air pipis kita, kita jadi membawa najis dalam salat, otomatis salatnya juga tidak sah. Misalnya kita menyepelekan terkait dengan hadas besar, kita nggak perhatikan tata caranya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka kemudian kita jadi tadinya berniat ibadah malah justru menambah dosa. Ya, udahlah ibadahnya nggak sah, haram pula. Jadi kalau kita hadas besar lalu kita melakukan ibadah-ibadah tertentu, itu pertama ibadahnya tidak sah di sisi Allah. Kalau kita hitung-hitung kewajibannya belum gugur. Yang kedua, kita jadi berdosa. Misalnya orang masih hadas besar, lalu dia sholat, dia itu nggak gugur kewajibannya, malah dia berdosa karena melaksanakan sholat dalam kondisi hadas besar. Nah, ini pembahasan pengantar mengenai taharah sebelum nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan pahami lebih banyak lagi dan lebih mendalam tentang taharah ini. Sekali lagi teman-teman, mungkin ada yang baru hadir. Insya Allah Fikih 101 ini akan kita laksanakan 2 kali sepekan, 1 kali di hari Selasa, malam Ba'da Isya, dan sekali lagi itu Ba'da Isya di hari Sabtu. Hari Selasa insya Allah bersama saya dan hari Sabtu insya Allah bersama Ustadz Abdurrahman LC. Beliau lebih ahli lagi dalam fikih daripada saya. Beliau jurusan syariah di Universitas Al-Azhar dan lagi menempuh S2 di sana. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Kita belum bahas mengenai najis lebih mendalam, belum juga bahas mengenai wudhu dan sebagainya. Kita pondasi dulu pemahaman mengenai taharah. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan terkait dengan taharah ini. Kemudian teman-teman yang berminat untuk, oh ya sebagai tambahan informasi, jadi saya berdiskusi dengan Ustadz Abdurrahman, sebetulnya udah dari lama pengen membuat program yang intensif gitu ya. Itu buat teman-teman yang berminat belajar lebih serius, insya Allah nanti juga akan ada kuis dan juga ujian setiap pembahasan. Misalnya Toharoh selesai, nanti ada tesnya. Lalu ada sertifikat insya Allah dari kami. Nah, buat teman-teman yang berminat, nanti insya Allah akan ada grupnya. Silahkan langsung bergabung aja, nanti saya share linknya. Itu grup intensif. Artinya kalau gabung di grup itu, kalau bisa hadir komitmen dalam pertemuan-pertemuan kita. Dan nanti kalau ada tugas dikumpulkan di Google Form. Seperti itu. Nah, kembali, kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan teman-teman. Oh, ada yang raise hand nih. Mas Zubrizal Kurniawan. Mas Kurniawan. Silahkan Mas Kurniawan menyampaikan pertanyaan. Monggo. Tes, tes, tes. Suara saya terdengar, Ustaz? Ya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Kurniawan dari asal Jakarta. Izin Ustaz mau bertanya nih. Ini kan berhubungan tema toharoh. Ya, Jadi
ini kan berkaitan dengan kesucian. Jadi saya nih sering kalau misalnya tuh kalau misalnya sholat di rumah itu kan sering wudhu di dalam WC. Itu Hmm, apakah termasuk dalam najis atau dalam keadaan darurat atau yang WC air di WC itu keadaan keadaan bersuci gitu Ustaz. baik. Nah, Terima kasih itu banyak aja sih Mas tanya. Kurniawan. Mas Kurniawan dari mana asalnya? Pekanbaru Ustaz. Oh, bukan baru, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, ini saya stop share dulu ya. Baik, bagaimana hukum berwudu di kamar mandi? Nah, apalagi banyak di antara kita yang, dan memang ini salah satu ciri khas Syafi'iyah, yaitu mereka sangat-sangat berhati-hati dalam masalah najis. Teman-teman kalau perhatikan, pesantren-pesantren tradisional atau santri-santri itu, bahkan ada kenalan saya, beliau kalau udah buang air kecil aja, itu sampai lepas semuanya, pakaiannya, bajunya juga pun dilepas. Karena kekhawatiran soal najis yang terciprat. Jadi salah satu ciri khas Syafi'iyah itu adalah sangat-sangat ketat dalam masalah toharoh. Jadi buat teman-teman yang, ih kok ada sih yang nanya kayak begini, ini saya sampaikan supaya kita paham. Nah, bagaimana hukum kita berwudu di kamar mandi? Apalagi di sana terkadang ada, Allah alam mungkin ada najis. Kita juga nggak tahu kalau nanti misalnya kita wudhu dalam ember, apakah ada najis yang tercemplung, apakah di sana ada air yang mustamal dan sebagainya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang secara detailnya. Tetapi secara sederhananya, Syekh Yusri Jabir pernah ditanya akan hal ini, lalu beliau menjawab, sama sekali tidak bermasalah kita berwudu di kamar mandi. Kemudian kita berwudu misalnya tidak memakai pakaian sama sekali, habis mandi langsung wudu, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau kita berwudu nggak pakai pakaian, itu di masjid tuh ya, di ruang terbuka. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau di ruang yang tertutup, nggak ada yang melihat, itu nggak apa-apa. Terus bagaimana kalau khawatir dengan najis? Kita itu nggak dituntut dalam syariat, nggak ada taklif bagi kita untuk ngecek apakah di sini ada najis atau tidak ya. Kecuali kalau kita melihat ada benda cair atau benda padat gitu ya, yang memang dia memenuhi kriteria najis. Dilihat dari mana? Yang pertama, kita lihat dari warnanya. Kita tahu tuh, wah, ini biasanya air pipis nih. Yang kedua, kita lihat dari aromanya. Wah, emang pesing. Lah iyalah, kalau udah seperti itu, eh, berarti emang najis nih. Pesing. Dua warnanya, ada cairannya, warna. Berarti pesing harus dibersihkan dulu. Yang ketiga, kalau masih ragu, dari rasanya. Oh, silakan kalau masih ragu dicobain. Biar mantap gitu ya. Kalau emang ternyata nggak enak, oh berarti najis. Tapi memang begitu kata para ulama, dilihat dari tiga. Dari warna, kemudian dari aroma, dan yang ketiga dari rasa. Jadi kalau untuk mengidentifikasi itu najis atau tidak, dari tiga hal ini. Kalau misalnya tiga hal ini enggak tuh, kayaknya enggak mengarah ke sana. Ya air sih air, tapi dia bening. Yang kedua dia juga tidak pesing. Kemudian misalnya kita pengen nyoba, kalau pengen nyoba ya, wah enggak, ya biasa aja, seger-seger aja. Maka itu adalah ya air yang biasa tidak najis seperti itu. Jadi kita nggak perlu was-was, takut, khawatir kalau misalnya ada air. Kalau emang kita betul-betul khawatir ya udah disiram aja. Dan air yang menyapu seperti itu otomatis juga akan menghilangkan najis insya Allah seperti itu. Secara ringkasnya seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas di tata cara menghilangkan najis. Seperti itu Mas Kurniawan. Barakallah. Syukran Ustaz, terima kasih atas pencerahan Ustaz. Sama-sama. Afwan. Baik, ini ada ponakan saya satu lagi nih, Nahla. Ini orang tuanya Pak.
anaknya ini ya. Nahlah. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Atiyah di Cirebon. Bagaimana jika di badan kaki atau tangan ada luka dan berdarah plus bernanah saat sholat? Darahnya otomatis kena baju, mukena, dan sajadah. Nah, di sini bab mengenai najis ya. Jadi darah dan nanah itu defaultnya adalah najis. Akan tetapi nanti ada najis yang ma'fu, ada yang najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak termaafkan, alias kita perlu memang untuk mengganti benda tersebut, benda yang terkena najis. Nanti insya Allah akan dibahas pada eh, pembahasan menjelang sholat kalau tidak salah. Dan ini teman-teman, ini adalah manhajnya para ulama dalam membahas ilmu. Maksudnya apa manhaj yang mana nih? Yaitu membahas masalah pada pembahasannya. Jadi kita tadi masih membahas taharah dulu, maka kalau punya pertanyaan seperti itu disimpan. Nanti ada syarat-syarat salat, yaitu taharah dari sucinya dari najis. Nanti ada pembahasan di sini akan kita jelaskan insya Allah mengenai hal tersebut. Jadi kita simpan dulu pertanyaan ini. Kalau kondisinya masih galau, masih takut, sebaiknya diganti. Kemudian kalau misalnya pernah sholat seperti itu, dikodok dulu. Kalau masih ragu-ragu. Tapi nanti secara detail akan kita bahas pada waktunya. Saya ingat banget kalau di Ma'had dulu, misalnya ada yang bertanya, padahal itu adalah pembahasan yang akan datang, Ustadz kami akan bilang, saya til waqt. Nanti akan tiba masanya kita bahas itu. Tapi sekarang kita pastikan apa yang kita bahas, teman-teman pahami. Tentang taharah tadi ya. 3, terbagi menjadi 3. Hadas, raf'ul hadas, mengangkat hadas. Yang kedua, izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki, yaitu an-nazafah atau kebersihan. Nah, teman-teman, apa bedanya hadas dan najasah? Coba nanti kalau ada yang ikut kelas intensif, ada kuisnya seperti itu, ini mesti dipahami. Ya. Hmm. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait hal ini? Nah, terkait yang dasar-dasar dulu. Yang nanti-nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Jadi karena pakai kitab insya Allah akan terstruktur dan semua akan dibahas pertanyaan teman-teman insya Allah. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau sudah jelas bisa ditulis juga teman-teman. Kira-kira sudah jelas materinya atau ada yang terlewat, ada yang minta diulang. Silahkan tulis di chat. Kalau sudah jelas, nanti ya kita cukupkan. Karena kita insya Allah, kalau saya 45 menit saja dari jam 19.45 sampai 20.30. Jelas teman-teman? Bisa ditulis biar saya juga tahu apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Kalau kurang jelas, eh, biar saya tambahkan biar teman-teman tidak salah paham. Jadi yang berbahaya itu adalah 2. Dan yang salah satunya jauh lebih berbahaya daripada salah satunya. Yang pertama adalah orang yang tidak paham. Yang kedua adalah orang yang salah paham. Nggak paham itu berbahaya. Tetapi salah paham jauh lebih bahaya. Karena nanti dia mempraktekkan sesuatu yang keliru atau menyampaikan ngajarin orang juga keliru. Kalau dia pemahamannya salah. Dan dia merasa tidak ada yang keliru. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang ragu-ragu dari apa yang saya sampaikan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada ya, disampaikan jelas seperti itu. Boleh dijelaskan ulang terkait najis hewan anjing? Ya, jadi jumhur ulama 3 mazhab, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan juga Hambali menganggap najis anjing itu air liurnya adalah najis mughaladhah, najis yang berat. Cara mensucikannya dengan 7 kali air dan 1 kali tanah.
Tanahnya boleh ditaruh di awal, boleh ditaruh di akhir, boleh ditaruh di tengah. Itu menurut jumhur, mayoritas ulama. Tapi menurut mazhab Imam Malik, air liur anjing bukan najis sama sekali. Nah, nanti insya Allah video penjelasan ini akan saya upload di YouTube setelah kajian. Jadi ini saya rekam di PC saya, nanti langsung diupload insya Allah. Semoga tidak ada halangan, rintangan. Seperti itu sederhananya. Bagaimana cara berwudu kalau ada luka yang diperban? Insya Allah akan ada pembahasannya. Apakah bulu kucing najis jika terkena mukena dan sajadah? Ini bukan, tapi nanti insya Allah akan ada detailnya insya Allah. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di Selasa yang akan datang. Kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui WhatsApp saya atau di Instagram saya, supaya kita juga belajarnya semakin baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga insya Allah hari Sabtu akan ada Fikih 101 edisi Salat bersama Ustadz Abdul Rahman. Beliau lebih alim insya Allah dan akan luas pembahasannya. Dan beliau sedang S2 di Universitas Al-Azhar. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.